Wilayah Selogiri merupakan tempat sebagai basis perjuangan Raden Mas Said ketika melawan Belanda dan ketidakadilan. Tepatnya di daerah Nglaroh, Desa Pule, Kecamatan Selogiri. Di daerah inilah Raden Mas Said mulai menyusun bentuk organisasi pemerintahan yang masih sangat terbatas dan sangat sederhana. Tepatnya pada hari Rabu Kliwon, tanggal 3 Rabiul Awal atau Mulut, tahun Jumakir, Windu Senggoro Angrosor Tunggoyak Jagat atau 1666. Dan apabila mengikuti perhitungan Masehi, maka menjadi hari Rabu Kliwon tanggal 19 Mei 1741 Masehi. Raden Mas Said telah menjadikan kerajaan kecil yang dikuatkan dengan dibentuknya kepala punggawa dan patih sebagai perlengkapan suatu kerajaan, walaupun masih sangat sederhana. Yang di kemudian hari, peristiwa tersebut menjadi simbol semangat pemersatu perjuangan rakyat Wonogiri dan menjadi cikal bakal lahirnya Kabupaten Wonogiri. Dalam melakukan perang melawan Belanda, Raden Mas Said menggunakan batu untuk menyusun strategi peperangan. Yang kelak batu ini dikenal sebagai Prasasti Nglaroh atau Prasasti Watu Gila. Bersama dengan pengikutnya, Raden Mas Said membentuk perwira-perwira perang yang disebut Punggawa Baku Kawandoso Joyo. Dalam mengendalikan perjuangannya dan rasa satu kesatuan dengan pasukannya, Raden Mas Said mengikrarkan semboyan sehidup semati yang terkenal dengan Sumpah Pamoring Kawula Gusti. Sebagai pengikat tali batin antara pemimpin dan rakyatnya, ikrar tersebut berbunyi, Tiji tibe, mati siji mati kabeh, mukti siji mukti kabeh. Raden Mas Said juga menciptakan suatu konsep manajemen pemerintahan yang dikenal sebagai Tridharma, yaitu 1. Ngulot sariro hang rosowani, artinya berani mati dalam pertempuran, karena dalam pertempuran hanya ada dua pilihan, yaitu hidup atau mati. Berani bertindak menghadapi cobaan dan tantangan meski dalam kenyataan berat untuk dilaksanakan. Sebaliknya, di saat menerima anugerah baik berupa harta benda atau anugerah lainnya, harus diterima dengan cara yang wajar. Hang rosowani, mau berbagi bahagia dengan orang lain. Yang kedua yaitu rumangsa melu handar beni, artinya merasa ikut memiliki daerahnya tertanam dalam sanubari yang terdalam, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan perasaan rela berjuang dan bekerja untuk daerahnya, merawat serta melestarikan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga yaitu wajib melu hangrung kepi, artinya dengan merasa ikut memiliki, timbul kesadaran untuk berjuang hingga titik darah penghabisan untuk tanah kelahirannya. Dalam peperangan Raden Mas Said melawan Belanda di Wonogiri, peperangan dimulai di daerah Nguter. Berawal dari Belanda yang telah sampai di Nguter dan memusatkan kekuatannya di Nguter, memerintahkan pasukannya untuk mencari Raden Mas Said dan menanyakan kepada penduduk tentang keberadaan Raden Mas Said serta membakar rumah-rumah penduduk. Belanda juga mengadakan sayembara, bagi siapa yang berhasil membawa kepala Raden Mas Said akan mendapat hadiah yang sangat besar. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat Raden Mas Said beserta pengikutnya dan rakyat yang membantu perjuangannya. Kegigihan Raden Mas Said dalam memerangi Belanda dan ketidakadilan sudah tidak diragukan lagi. Bahkan hanya dengan prajurit yang jumlahnya sedikit tidak akan gentar melawan musuh. Raden Mas Said segera melakukan penyergapan dengan taktik perang gerilya. Akhirnya pasukan Belanda banyak yang tewas. Dari peperangan yang hampir tidak pernah kalah sebanyak 250 kali, Raden Mas Said mendapat julukan Pangeran Sambernyawa karena dianggap sebagai penebar maut, penyambar nyawa bagi siapa saja musuhnya pada saat pertempuran. Raden Mas Said segera meninggalkan Lambangan yang menjadi medan pertempuran bersama pasukannya menuju ke selatan, arah Selogiri. Namun Belanda yang telah mengetahui pasukan Raden Mas Said segera melakukan pengejaran dan tembakan yang membabi buta. Akibatnya beberapa pasukan Raden Mas Said tewas di peperangan. Namun pasukan Raden Mas Said berhasil meninggalkan dari pengejaran Belanda. Belanda yang kehilangan jejak Raden Mas Said memecah pasukannya menjadi 3 pasukan untuk mengejar ke timur, ke selatan, dan ke barat.
di mana pasukan Belanda yang mengejar ke selatan sampai di Krisak berhasil menemukan Raden Mas Said beserta pasukannya. Raden Mas Said segera melakukan perlawanan untuk mengulur waktu agar sebagian besar pengikutnya meninggalkan dari pengejaran Belanda menuju ke pegunungan. Kemudian Raden Mas Said dan pasukannya mundur dari peperangan menyusul ke pegunungan. Belanda segera melakukan pengejaran, namun setelah sampai di pegunungan, Belanda tidak melihat tanda-tanda keberadaan Raden Mas Said beserta pasukannya. Belanda akhirnya gagal untuk menangkap Raden Mas Said dan kembali ke keraton Kartosuro untuk melapor, disusul pasukan Belanda lainnya yang dari timur dan barat.